Jadi alat yang seharusnya bisa membajak sawah ini digunakan oleh warga untuk jadi alat transportasi utama mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Pernah ada pejabat datang ke sini? Sering kemari ku tengok, tapi ini kayak gini-gini aja. Apa yang ditengok bapak-bapak kemari bilang kan? Yang sering dijanjikan jalan. Tapi tidak ada perubahan? Belum ada sampai sekarang. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Perjalanan kami tiba di Kabupaten Gayo Luas di Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Gayo Luas adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2002 lalu. Ya, sudah 14 tahun. Namun hingga kini, hampir sebagian besar wilayah Gayo Luas menjadi daerah yang paling terisolasi di Nangro Aceh. Hampir 80.000 penduduk Gayo Luas masih merasakan kesulitan mengakses jalan. Sangat sulit untuk menuju kabupaten tetangga, atau jika hendak pergi ke Provinsi Sumatera Utara yang jaraknya sebenarnya cukup dekat dengan Gayo Luas. Kampung Lesten adalah pemukiman terujung di Kabupaten Gayo Luas Aceh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini pula lah yang membuat kehidupan mereka serba dalam keterbatasan. Ikuti perjalanan kami untuk mengetahui kehidupan mereka lebih dekat, selengkapnya dalam Indonesiaku. Masyarakat menyebut alat ini sebagai John Deere. John Deere adalah traktor pembajak sawah dan ladang milik Kecamatan Pining. Traktor ini hibah dari Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Luas untuk para petani. Hanya saja, belakangan John Deere tidak lagi digunakan sebagai alat untuk bertani. Kini John Deere beralih fungsi sebagai alat transportasi. Untuk satu kali perjalanan pulang pergi dari Kecamatan Pining ke Kampung Lesten dan arah sebaliknya, membutuhkan lebih dari 60 liter bahan bakar minyak. Traktor ini telah mengalami banyak modifikasi, antara lain tambahan kayu untuk memperluas kapasitas tempat duduk penumpang. Sulit mempercayai, John Deere mampu mengangkut penumpang lebih dari 35 orang. Sementara pada bagian belakang John Deere terdapat ruang sebesar 1 kali 1 meter sebagai tempat menaruh barang bawaan penumpang. Dan perjalanan kami pun dimulai. Hijaunya pohon hutan Lesten menjadi teman perjalanan di kiri dan kanan John Deere. Hutan Lesten merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Gunung Leuser. Bagi para penumpang, duduk santai di atas John Deere adalah hal biasa. Sementara kendaraan berguncang ke kiri dan ke kanan. Jalan tanah yang tidak merata membuat perjalanan jadi cepat melelahkan. Musim penghujan adalah mimpi buruk bagi siapapun yang melalui jalur ini. Masyarakat Kecamatan Pining maupun penduduk Kampung Lesten harus berjibaku dengan lengketnya tanah liat di sini. Udah 3 jam perjalanan kita belum juga tiba. Malah di sini kita harus turun semua karena medannya nggak memungkinkan buat John Deere ini naik ke atas. Dan warga semuanya harus turun supaya nggak ada bahaya. Dan katanya sih udah setengah perjalanan, kita lihat aja nanti ya. Di luar sisi positif dan manfaat John Deere, ternyata John Deere juga memiliki andil terhadap kerusakan jalan. Namun, masyarakat tidak punya pilihan. Sebagian besar warga Kampung Lesten kondisinya tidak mampu
jika harus membeli sepeda motor. Oleh karenanya, John Deere menjadi andalan mereka untuk keluar masuk kampung. Selama 2 tahun John Deere beroperasi, hanya Karim yang mampu mengemudikan kendaraan ini. Sebagai kepala desa Lesten, ialah yang menginisiasi penggunaan traktor sebagai alat transportasi untuk menolong warganya. Terus awal-awalnya bisa kepikiran pakai John Deere gitu Pak, buat pulang balik ke Lesten, gimana cerita? Awalnya sini Pak, ada dinas pertanian di Kecamatan Pesanggerahan. Di sana pulang-pulang sampai informasi bahwa John Deere ini bisa untuk transportasi. Dari dinas pertanian ya berarti ya. Waktu masuk ke Lesten akhirnya kepikiran. Awalnya John Deere ini kan belum ada kayu-kayu nih Pak. Dulu bisa berapa orang sekali bawa? Itu aja udah banyak ya, udah 10 orang. Jalan berliku, menanjak, hingga menukik curam adalah teman kami di perjalanan. Dari sini, saya bisa pastikan ada terlalu banyak bahaya yang mencekam perjalanan warga setiap harinya. Tidak hanya medan yang sulit, seringkali warga juga menemui hewan liar yang melintas di jalan ini. Ini bisa dipahami karena jalur saya lalu ini merupakan jalur koridor gajah, harimau, babi hutan, serta orang utan dari Gunung Leuser. Pemirsa, ini mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia yang menggunakan alat berat seperti ini sebagai transportasi utama warga. Jadi alat yang seharusnya bisa membajak sawah ini digunakan oleh warga untuk jadi alat transportasi utama mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Resikonya memang besar, tapi warga nggak punya pilihan lain. Jadi mereka naik ini setiap hari. Setiap penumpang mengeratkan pegangan tangan mereka pada bagian dari kendaraan yang mudah diraih. Sebagian penumpang bahkan terbiasa menggunakan sarung untuk mengikat badan mereka pada tiang-tiang besi di sekitar tempat duduk. Belum berapa lama berjalan, John Deere kembali selip. Kali ini kondisinya lebih parah. Lihat saja, sebagian lumpur masuk ke dalam mesin kendaraan ini. Dan bisa ditebak, John Deere berhenti total. Perkiraan jarak tempuh 6-7 jam tuh kalau berjalan normal. Tapi seringnya John Deere ini mengalami hal-hal kayak gini. Misalkan habis hujan, kemudian ada air, kubangan-kubangannya itu bisa menghambat kita, termasuk menghambat mesin John Deere ini sendiri. Dan inilah yang dialami warga setiap harinya untuk menuju kampung Lesten dan juga untuk menuju ke kota sana. Setelah 10 menit berlalu, kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami bertemu warga yang hendak menumpang John Deere ini. Memang sudah biasa, jika di tengah perjalanan, sejumlah warga akan meminta tumpangan kepada pengemudi John Deere. Tentu tidak gratis. Ongkos tetap diperlukan untuk mengembalikan modal bahan bakar. Sebagian uang juga untuk biaya operasional agar John Deere dapat tetap berjalan. Ongkos sekali naik John Deere adalah 30 hingga 50 ribu rupiah. Tiba-tiba, pengemudi meminta para penumpang untuk segera turun. Di sini karena tanjakannya cukup curam dan beban beratnya juga cukup banyak. Di sini warga juga harus turun karena kalau misalkan dipaksa nanti takutnya John Deere-nya terbalik ataupun tidak seimbang. Saya bersama warga
harus mencari sisi jalan yang lebih aman. Uniknya, saya tak menemukan raut wajah kecewa dari warga. Bisa jadi karena setiap penumpang sudah terbiasa melalui hal-hal sulit seperti ini. Sambil menunggu Jonder berhasil naik ke atas bukit ini, para penumpang beristirahat. Sembari beristirahat, bekal nasi dan lauk pun siap dibuka. Bekal makanan seperti ini harus mereka perhitungkan, mengingat perjalanan sangat menguras energi dan melelahkan. Sudah lebih dari 5 jam perjalanan, namun desa tujuan kami belum juga nampak. Sementara itu, pelan namun pasti, matahari mulai terbenam. Ada rasa was-was ketika malam menjelang. Berada di tengah hutan yang lebat, kemungkinan kontak dengan binatang buas selalu ada. Ini membuat kami khawatir dan harus waspada. Akhirnya kita tiba di Kampung Lesten setelah melalui perjalanan hampir 7 jam di tengah hutan. Dan sekarang waktunya kami untuk berkemas dan juga istirahat sebelum nantinya akan melihat seperti apa aktivitas warga dan bagaimana cara mereka bertahan di perkampungan yang ada di tengah pegunungan di Gayo Luas ini. Ada 300 jiwa manusia tinggal di Kampung Lesten. Mereka terbagi ke dalam 61 kepala keluarga. Sebagian besar dari mereka belum pernah keluar dari desa ini. 1 tahun terakhir, warga Kampung Lesten bisa sedikit gembira. Aliran listrik sudah bisa mereka nikmati. Tahun lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa panel listrik tenaga surya. Setiap keluarga kini dapat menggunakan barang-barang elektronik selepas senja hingga malam hari. Sebenarnya, ada 2 pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di sini. Sayang, salah satu pembangkitnya hanya bertahan 3 bulan saja. Habis itu, mati.